Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafilatul Fitri, dosen program studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan gambaran mata kuliah Hygiene Industri 1 sebagai salah satu bukti unjuk kerja bidang pengajaran. Terima kasih. Mata kuliah Hygiene Industri 1 non-Yankes merupakan mata kuliah lanjutan yang berbobot 3 SKS, di mana 1 SKS merupakan teori dan 2 SKS merupakan praktikum. Selanjutnya, mata kuliah ini akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah ini secara komprehensif bertujuan agar mahasiswa untuk mengenali bahaya atau rekognisi, mengevaluasi bahaya, dan memberikan pengendalian bahaya di lingkungan non-Yankes atau non-medis seperti industri informal maupun industri formal. Mata kuliah ini dirancang untuk mencapai 5 capaian pembelajaran lulusan program studi yang terdiri dari capaian pembelajaran lulusan sikap, capaian pembelajaran lulusan keterampilan khusus B, capaian pembelajaran lulusan keterampilan khusus A, capaian pembelajaran lulusan keterampilan khusus D, dan capaian pembelajaran lulusan pengetahuan B. Struktur pembelajaran diturunkan secara berjenjang dari CPL ke 7 capaian pembelajaran mata kuliah yang kemudian dijabarkan secara lebih spesifik ke dalam 9 sub CPMK yang terukur dan terdapat dalam rancangan pembelajaran semester. Adapun CPMK terdiri dari 7 CPMK, di mana CPMK pertama, mahasiswa mampu menggambarkan proses produksi di tempat kerja. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis bahaya yang ada di tempat kerja dengan tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengukuran bahaya fisik di tempat kerja. Yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemadaman api di tempat kerja. Kelima, mahasiswa mampu mendemonstrasikan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. 6. Mahasiswa mampu melakukan penilaian risiko di tempat kerja. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan upaya pengendalian bahaya di tempat kerja. Adapun bahan kajiannya terdiri dari 13 bahan kajian, di mana bahan kajian dimulai dari konsep dasar hygiene industri, tenaga hygiene perusahaan dan kesehatan kerja di tempat kerja, proses produksi perusahaan, bahaya di tempat kerja baik bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. 5. Deteksi dini, tanggap darurat, dan penanggulangan bencana industri. 6. Teknik pengendalian api dan pemadaman kebakaran. 7. P3K di tempat kerja. 8. Penanganan P3K di tempat kerja. Selanjutnya saya akan memaparkan pemaparan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment dalam mata kuliah Hygiene Industri 1, di mana dari sisi delivery atau penyampaian, mata kuliah ini menerapkan metode blended learning dan mengkombinasikan strategi sinkron dan asinkron. Metode sinkron merupakan metode yang disebut dengan metode tatap muka atau tatap maya, sedangkan metode asinkron dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran baik berupa video, PPT, modul, dan bahan ajar lainnya. Mata kuliah ini dilakukan dengan metode student center learning dalam setiap sub CPMK. Pada setiap pertemuan pada mata kuliah ini, teori disampaikan maksimal 50 menit dengan metode contextual learning. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi praktikum selama 340 menit dengan metode yang disesuaikan dengan CPMK pada masing-masing mata kuliah. Pada video pertemuan ini kita akan melihat mengenai pemaparan materi TN10 yang akan menjelaskan identifikasi bahaya dan pengukuran kebisingan di tempat kerja. Adapun interaction, dari sisi interaksi saya merancang pembelajaran ini bersifat partisipatif dan kolaboratif, di mana pada sesi partisipatif ini mahasiswa secara rutin dibagi dalam kelompok kecil untuk melakukan diskusi. Selanjutnya, mahasiswa akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan akan mendapatkan umpan balik baik antar mahasiswa maupun dari dosen pengampu. Selain itu, saya juga memastikan tersedianya jalur interaksi baik mahasiswa dengan dosen di luar jam kelas, seperti dengan adanya ruang di dalam Google Classroom, serta dapat melalui media
online seperti WhatsApp. Pendekatan ini saya rancang untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, bukan sebagai penerima informasi, melainkan sebagai peserta didik. Sistem asesmen yang dilakukan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen. Pertama adalah ujian akhir semester, ujian tengah semester, tugas, dan praktikum, serta dilengkapi dengan kuis formatif dan ujian praktik pada pertemuan-pertemuan tertentu. Demikian pemaparan mengenai metode pembelajaran yang diterapkan di mata kuliah Hygiene Industri 1. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi atau penyampaian materi beserta perkuliahan di tatap muka 10 yang membahas mengenai identifikasi bahaya dan pengukuran kebisingan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Hygiene Industri 1 TM 10, di mana pada TM ini kita akan membahas mengenai identifikasi bahaya dan pengukuran kebisingan. Sebelum kita mulai ke materi yang awal, saya ingin bahas sedikit mengenai capaian pembelajarannya. Jadi untuk capaian pembelajaran TM 10 ini ada dua. Pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi bahaya apa saja yang ada di tempat kerja. Yang kedua, tujuannya adalah mahasiswa bisa melakukan pengukuran kebisingan menggunakan alat yang ada, yaitu level meter. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk mengabsen terlebih dahulu atau presensi teman-teman ya. Jadi dari yang hadir hari ini saya ingin tahu siapa saja yang tidak hadirnya seperti itu. Pertama dari sebelah sini. Coba saya akan absen dulu. Pertama Akbar. Nah, selanjutnya adalah Rangga. Ibu. Selanjutnya ada Nazma. Lalu ada Damai. Ada Nurina. Tindau. Lalu ada Anca. Ada Sabita, Rezali, Rafli, Zumroh, ada Fadila, Nizar, dan Abdillah. Jadi alhamdulillah hari ini kita semua hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Jadi harapannya teman-teman tahu dulu, terus kita akan berdoa agar hari ini tuh bisa bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang berkah ya. Berdoa berdasarkan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Selanjutnya di sini saya ingin tanya, karena teman-teman sudah sampai di TM 10, di HI ini kan kita akan sudah banyak membahas mengenai apa sih hygiene industry, lalu ada apa saja. Lalu saya ingin bahas pertanyaan awal. Nih, menurut teman-teman, bahaya itu apa sih? Berdasarkan apa yang teman-teman pahami. Ini materi dasar ya, jadi harapannya teman-teman masih pada ingat. Ada yang mau jawab? Saya. Oke. Jadi definisi dari bahaya tersebut adalah potensi yang bisa menimbulkan kerugian dan memiliki beberapa jenis bahaya. Yang pertama bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya psikososial, dan bahaya ekonomi. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sudah sangat lengkap dibahas oleh Nizar. Tadi bahaya adalah sebuah kondisi atau situasi yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, kerugian apa saja sih yang bisa dihasilkan oleh sebuah bahaya? Kerugiannya apa kira-kira? Finansial. Terus apa lagi? Material. Terus ada lagi? Waktu. Terus? Kesehatan. Jadi kan banyak ya. Rugi itu tidak hanya berkaitan dengan kesehatan atau kecelakaan atau meninggal, tapi bisa juga berkaitan dengan material, berkaitan juga dengan waktu, berkaitan juga finansial. Selanjutnya, di sini definisi bahaya. Tadi sudah disebutkan. Lalu kita akan bahas kategori bahaya. Ini kategori bahayanya itu kalau yang disebutkan oleh Nizar itu kan berdasarkan Permen nomor 5 tahun 2018. Kalau yang ini ada lagi teori bahwa bahaya itu terdiri dari 4, penyebabnya ada 4. Ada teorinya dia PME, people, dari pekerjanya sendiri atau dari manusia. Ada juga dari material. Material yang dimaksud di sini tuh contohnya apa, Red? Asbes. Apa lagi? Bangunan. Terus ada lagi? Alat berat. Oke. Kira-kira apa bedanya material dengan equipment? Equipment alat kerja. Kalau material apa?
Bahan. Jadi kalau misalnya contohnya bahan tadi apa berarti? Asbes sama apa lagi? Contoh bahan apa? Batu bata gitu. Bahan kimia, silikon. Terus kalau yang equipment berarti apa kategorinya? Toolsnya apa contohnya? Apa? Troli, ada lagi? Alat berat, forklift, gerinda, dan lain sebagainya. Jadi equipment lebih ke alat-alatnya. Terus ada lagi environment atau lingkungan. Apa sih maksudnya lingkungan? Contohnya itu apa kalau kayak gitu? Suhu, cuaca, betul kan? Jadi iklim kerja yang panas, ekstrim. Terus lain itu apa lagi? Lingkungan kerja contohnya apa? Workstation, kebisingan suara, lalu termasuk juga pencahayaan, kayak gitu. Jadi itu adalah kategori bahaya di tempat kerja. Nah ini ada video. Di sini kita videonya mungkin nggak banyak-banyak ya teman-teman, kita akan persingkat videonya. Di sini kita perlu melihat dari video tersebut apa saja sih yang termasuk ke dalam unsafe condition. Nah, dari video tadi, dari video tadi nih, yang teman-teman dapatkan itu unsafe condition atau unsafe action yang dilakukan oleh pekerja itu apa aja sih? Tertidur saat bekerja. Terus apa lagi? Bekerja sendirian tanpa pemantauan dari pekerja yang lain. Bekerja sendirian. Ada lagi selain itu? Bekerja dalam kondisi ketinggian. Bekerja dalam kondisi ketinggian. Ada lagi? Sudah? Kecelakaan kerja. Oke, kecelakaan kerja. Tadi kecelakaan kerjanya kan ditabrak forklift. Itu karena apa ya tuh? Tidak ada rem. Selain tidak ada rem karena apa? Safety line. Pekerjanya itu kelalaian. Terus kalau yang jatuh dari tangga, itu karena apa dia? Bekerja sendiri. Tidak ada apa? Tidak ada yang menemani. Selain itu ada lagi dia berusaha untuk menggapai benda yang di luar jangkauan kan. Jadi harusnya dia juga butuh alat bantu seperti itu. Terus sekarang jenis atau faktor bahaya ada 5 seperti yang disebutkan oleh Nizar. Ada faktor bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Tapi pada pertemuan ini kita akan fokus hanya pada fisik. Apa sih artinya faktor bahaya fisik? Apa itu bahaya fisik? Berdasarkan yang teman-teman ketahui apa? Bahaya yang seperti apa bahaya fisik itu? Getaran, suhu, apalagi? Radiasi, pencahayaan. Jadi tadi itu adalah salah satu jenis-jenis bahaya fisik. Tapi kalau digabungkan, kita rangkai menjadi sebuah kalimat, bahaya fisik itu menjadi bahaya yang seperti apa? Sebuah kondisi atau situasi yang disebabkan oleh fisik itu apa berarti itu? Lingkungan. Jadi kan bisa berupa lingkungan fisik, entah itu dari suara, dari getaran, dari pencahayaan, termasuk juga dari mungkin alat-alat yang digunakan. Seperti itu. Terus ini fokus kepada fisika, ya kan, Tik? Faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja bersifat fisika disebabkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan, dan lingkungan pekerjaan. Lalu selanjutnya, di sini definisi kebisingan. Nah, berdasarkan aturan yang ada, kebisingan adalah sebuah persepsi. Jadi karena suara atau bising itu merupakan persepsi, maka kita contohkan kembali kategori mana yang dikatakan sebagai bising, kategori yang enggak bising. Karena kan ada beberapa kondisi di mana kalian menganggap bising itu sebagai sebuah yang wajar. Contohnya apa tuh? Sirine ambulans, musik, atau teman-teman lagi nonton konser, itu kan emang sengaja dibuat bising kayak gitu ya. Terus habis itu berarti yang bisa diterima. Tapi kalau yang tidak bisa diterima oleh kita, contohnya apa? Genset, mesin, knalpot, brong, ya kan? Ya jadi tadi sudah disebutkan jenis-jenis bising seperti itu. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi dari beberapa jurnal itu ada banyak, ada faktor lingkungan kerja, faktor manusianya, dan faktor objeknya. Kalau lingkungan kerja itu bisa jadi durasinya, paparannya, interaksi, waktunya juga, beserta juga konteksnya. Tadi kan konteksnya kalau kita kerjanya di tempat konser, nggak mungkin kita akan akan mendefinisikan dia sebagai bising, seperti itu. Terus ada juga dari manusia. Manusia itu bisa ada yang manusia yang rentan bising dan lain sebagainya kan. Ada yang manusia yang sangat rentan bising, biasanya itu bayi kayak gitu. Atau biasanya juga orang yang sudah lanjut usia. Termasuk juga mungkin orang yang punya riwayat
jantung, misalnya seperti itu, sehingga kita tidak bisa bising yang sangat amat seperti itu. Selanjutnya, ini tadi kita sudah mengkategorikan bising itu sebagai ada bising yang positif dan negatif. Dan ini juga ada lagi penjelasan bising yang positif, ternyata ada namanya white noise. Biasanya itu kalau teman-teman nanti kalau sudah punya anak, ada tuh namanya kalau kita mau nidurin bayi-bayi itu katanya suruh menggunakan white noise. Jadi bising-bising yang dalam frekuensi-frekuensi tertentu, tapi dia itu bisa membuat anak itu tidur dengan lelap, seperti itu. Terus ada background noise. Jadi contoh ada background noise itu kan berfungsi sebagai buffer, atau kalau misalnya kita lagi bikin video seperti itu kan, dia itu biasanya menggunakan background noise, atau kalau kita lagi zoom, biasanya biar kita tidak terlalu suaranya kresek-kresek, kita mengaktifkan background noise agar suara kita lebih fokus. Seperti itu. Itu adalah contoh-contoh positifnya. Terus ini adalah sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya kalau yang dikatakan dia bising yang negatif itu biasanya berasal dari peralatan. Contohnya dari kompresor, mesin-mesin, helikopter, fogging machine, dan gergaji kayu. Beserta alat-alat lain yang mungkin belum dideskripsikan. Lalu untuk NAB-nya, apa sih NAB itu teman-teman? Nilai ambang batas. Artinya apa? Kan itu singkatan. Nah, kan? Nilai ambang batas itu artinya apa sih? Batas yang dapat diterima oleh manusia. Betul. Jadi nilai ambang batas adalah sebuah batas nilai yang bisa diterima oleh tubuh manusia dan tidak menimbulkan efek negatif. Nah, kalau kebisingan sendiri, nilai ambang batasnya itu untuk 8 jam kerja adalah 85 desibel. Seperti itu. Terus alat ukurnya ada namanya noise meter atau decibel meter. Sedangkan yang kita miliki namanya sound level meter. Jadi nanti saat ini setelah mata kuliah ini teman-teman akan berupaya untuk mendemonstrasikan gitu alat-alat ini. Sebentar. Oke. Selanjutnya kita perlu mengenal dulu sound level meter tuh ada apa aja, gitu kan? Sound level meter itu, di sini ada video tapi kita skip aja ya, biar lebih cepat. Nah di sini sound level meter itu ada pentolnya ya. Ada ini namanya adalah apa? Sensor. Sensor itu atau mikrofon nih. Digunakan untuk apa sensor itu? Mendeteksi suara. Iya, untuk mendeteksi suara. Selain itu ada apa lagi di sini? Di sini ada skala. Skala itu di sebelah ada ini skalanya bisa ini ya. Dia ada max, ada fast juga, ini ada slow. Pengaturan respon, ada slow. Terus ini ada pembobotan. Pembobotannya itu di sini karena dia sudah otomatis desibel, berarti dia tetap desibel. Tapi ada juga alat dia masih pakai Hz. Jadi kita bisa milih dB atau Hz atau Hz kayak gitu. Nah, kalau ini kebetulan alatnya sudah dB semua. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan skala pembobotan. Tapi di alat ini itu juga ada max. Biasanya kan untuk mengukur pengukuran maksimal ya, untuk mencari pengukuran maksimal. Ada juga di sini LEQ hasil ukur akhir ya untuk kebisingan tersebut. Jadi kalau misalnya nanti itu ada berdasarkan aturan yang ada di SNI nomor 7231 tahun 2009 itu mengatur mengenai bagaimana cara mengukur kebisingan di tempat kerja. Nanti di situ ada rumus-rumusnya. Hanya saja kalau kita menggunakan alat ini sudah tersedia sehingga kita bisa langsung menuliskan. Tapi kalau misalnya teman-teman sebagai mahasiswa minimal teman-teman tahu cara mengukurnya itu seperti apa dan perhitungannya bagaimana. Nah ini langkah-langkah pengukuran. Pertama sebelum dimulai kita cek dulu baterainya. Apakah baterainya masih ada atau sudah? Karena di sini kan baterainya itu ada yang baterai cas-casan, ada yang baterai yang batu baterai. Nah kita cek dulu, berarti kita nyalakan dulu, pastikan dulu baterainya sudah ada. Selanjutnya kita kalibrasikan alatnya. Kalibrasikan alat di sini itu kita memastikan alatnya itu bisa bunyi atau bisa pas kita ngomong dia bisa berubah angkanya. Terus setelah itu baru posisikan mikrofonnya. Posisikannya itu sejajar dengan telinga pekerja atau sumber bising. Seperti itu. Lalu yang terakhir baru kita ambil data. Berdasarkan aturan yang ada, kita ambil data itu biasanya 5 detik, 10 detik, 15 detik gitu ya, sampai 10 menit atau 5 menit atau 2 menit. Kayak gitu. Jadi untuk merepresentasikan bising di tempat kerja tersebut, seperti itu. Terus selanjutnya, ini adalah perhitungannya. Setelah kita dapat datanya, kita catat tuh. Kan kita udah dapat data 5 detik, catat. 10 detik, catat. Sampai dengan detik yang terakhir, baru kita hitung menggunakan LEQ-nya. Rumusnya seperti ini. 10 log kayak gitu bisa dibaca ya. Jadi ini ada T-nya, ada LEQ-nya itu adalah hasil akhir atau hasil kebisingannya. Kalau T ini adalah waktunya berapa menit misalnya seperti itu. Lalu ada sigma 10 kali 0,1 kali LI. LI itu
hasil penjumlahan antara jumlah yang 5 detik pertama sampai dengan hasil pengukuran akhir kita. Seperti itu. Nah, di akhir, setelah kita tahu hasilnya, pastikan kita akan membandingkan dengan NAB-nya. Tadi NAB untuk kebisingan berapa? 85 desibel untuk 8 jam kerja. Kalau misalnya dia kerjanya 4 jam, maka desibelnya berapa? Atau NAB-nya berapa? 90 desibel. Betul. Jadi setelah kita bandingkan dengan NAB, kita tahu dia itu lebih dari NAB atau di bawah NAB. Kalau lebih dari NAB, maka kita harus ada pengendalian. Pengendaliannya itu dengan menggunakan hierarchy of control. Ada eliminasi, substitusi, terus apalagi? Engineering control, administrative control, dan APD. Seperti itu. Terakhir, mari kita demonstrasikan. Jadi mari kita demonstrasikan cara pengukuran kebisingan. Siapa yang mau jadi volunteer? Jadi di sini kita akan belajar untuk mengukur kebisingan menggunakan alat. Dan ini nanti suaranya itu ada pakai suara ambulans seperti itu, sirine ambulans seperti itu. Ya, silakan deh. Ya, boleh. Waktunya berapa menit nih? 2 menit aja. Oke. Ya, silahkan. Ada yang bantu nyatet? Boleh nggak? Biar nanti kita catat dan kita hitung bersama-sama. Kan pengukuran sudah dilakukan. Sekarang kita hitung bersama-sama dengan menggunakan rumus yang ada. Ya, silahkan. Kita akan menghitung ya, boleh. Kembali lagi ke tempat duduk. Iya. Jadi tadi teman-teman sudah lihat ya, teman-teman kalian mendemonstrasikan cara pengukurannya. Sekarang teman yang tadi akan menghitung. Setelah itu, setelah dihitung akan dibandingkan dengan NAB dan diinterpretasikan datanya. Seperti itu. Sambil menunggu, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Atau ada yang belum difahami cara pengukurannya mungkin? Atau cara interpretasinya? 3,8. Ada yang bertanya? 65,6. Oke, silahkan. 62,4. 63,9. Iya, sebentar. 64,2. 66,2. 59,5. 62,3. Standar titik untuk pengukuran di tempat kerja. Berdasarkan yang sudah saya pelajari, itu standar titiknya itu biasanya kita ngukurnya itu bisa per 1 meter kayak gitu. Jadi biar kan orang itu saat bekerja di mesin itu kan tidak langsung, ada yang tidak langsung terpapar dengan mesin bising, ada juga yang dia itu terpapar tapi jauh jaraknya. Nah, kalau misalnya mesinnya itu mesinnya itu dalam jarak yang jauh, kita bisa coba pakai per 1 meter. Jadi 1 meter mengelilingi mesin yang berbising itu, terus turun lagi ke belakang lagi 1 meter lagi. Jadi kita bisa merepresentasikan mengenai kebisingan di mesin tersebut. Termasuk juga nanti teman-teman kalau pengukuran kebisingan saat skripsi misal seperti itu. Jadi biar datanya nggak bias, kadang-kadang kan pekerja tidak hanya berkumpul di satu area, dia itu pasti akan menyebar. Nah, itu kita bisa pakai pengukuran per 1 meter itu, biar datanya lebih variatif. Seperti itu. Ada lagi yang masih dibingungkan? Apa Ina? Silahkan. Boleh. Untuk pengukurannya itu, kan tadi 1 meter itu di dekat mesin, apa untuk orang di area orang yang bekerjanya, Bu? Jadi kan misal mesinnya di sini, area orang yang bekerja di sini, itu apakah yang dihitung di dekat mesinnya atau di dekat orang bekerjanya? Terus untuk ketinggian alatnya itu apakah di dekat mesinnya atau sesuai dengan kan pendengaran, ada orangnya, ada yang jongkok, ada yang berdiri, apakah sesuai itu gitu, Bu? Oke, baik, menarik pertanyaannya. Jadi tadi kalau misalnya orangnya jauh ya, kita ngukurnya itu kebisingan itu di dekat mesin atau di dekat orangnya. Pertama, kita kembalikan lagi ke arti kebisingan itu, kita dikatakan bising adanya interaksi antara mesin dengan alat, dengan manusia, dengan pekerjaan. Sehingga kita perlu memastikan dulu, atau mungkin kita bagi zonasi lah ya, misal dari mesin bising dulu, 1 meternya, 1 meter lagi, sampai mencapai si area pekerja tersebut, seperti itu. Terus yang kedua pertanyaannya, tadi apa? Untuk ketinggian. Oh, ketinggian pengukuran kebisingan. Ketinggian pengukuran kebisingan itu menyesuaikan dengan posisi pekerjaan si pekerja tersebut. Seperti itu. Biasanya sih memang
karena kebisingan itu kan, bising itu adanya di telinga ya, sejajar dengan telinga pekerja. Cuman balik lagi, kalau misalnya memang teman-teman kesulitan, mungkin kita sejajarkan juga dengan posisi alat yang bising aja gitu. Kalau misalnya kesulitan. Seperti itu, kira-kira bisa dipahami atau ada yang kurang? Sudah bisa dipahami. Sudah ya? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terus ini hasil pengukurannya gimana, Dek? Jadi tadi kebisingannya itu dihitung dalam 1 menit, jadi dapatkan hasilnya 63,5 desibel. 63,5 desibel. Tadi kan kita ngukur nih, kita anggap tadi adalah 4 jam kerja. Karena kan sirine ambulans kan nggak mungkin sampai 8 jam kayak gitu. Misalnya 4 jam kerja. Terus NAB-nya 4 jam kerja itu berapa tadi? 90 desibel. Yang kita dapatkan 63,5. Sehingga artinya apa? Masih aman atau masih di bawah NAB atau tidak melebihi batas amannya kayak gitu. Jadi itu masih bisa diterima sehingga masih bisa digunakan. Seperti itu. Jadi untuk pertemuan hari ini kita bisa akhiri ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa paham mengenai materi hari ini. Mungkin saya minta satu memberikan review mengenai apa yang sudah difahami pada hari ini. Siapa yang mau memberikan review? Baik, kali ini saya akan melakukan review dari pembelajaran pagi hari ini, di mana kita belajar mengenai bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja, yang terdiri dari bahaya fisik, bahaya kimia, biologi, bahaya sosial, dan bahaya ekonomi. Yang dimana kita kali ini berfokus pada mengenai bahaya fisik, yaitu tentang kebisingan. Kebisingan itu sendiri merupakan suara yang tidak dapat kita terima, yang dimana dapat mengganggu kesehatan dari pekerja itu sendiri. Yang dimana untuk kebisingan itu sendiri ada batas ambang batasnya itu, yaitu untuk 85 desibel 8 jam bekerja, untuk 90 desibel 4 jam bekerja, yang dimana untuk melakukan pengukuran kebisingan itu sendiri menggunakan alat yaitu sound level meter, yang dimana alat ini dapat mengukur tingkat kebisingan pada suara kebisingan dari mesin atau dari lingkungan bekerja itu sendiri. Untuk melakukan pengukuran kebisingan itu sendiri dilakukan selama 10 menit yang dicatat dalam waktu per 5 detik. Jadi untuk melakukan pengukurannya seperti itu, di mana setelah dilakukan pengukuran didapatkan hasil, kemudian apabila hasilnya itu melebihi ambang batas, perlunya adanya pengendalian, yaitu pengendaliannya menggunakan hierarchy of control, yang dimana yang pertama yaitu eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi, dan APD. Setelah dilakukan pengendalian, kita dapat melakukan rekomendasi kepada tempat kerja itu sendiri, mungkin di tempat kerja di pabrik atau di rumah sakit dan tempat kerja yang lain. Setelah dilakukan rekomendasi, perlunya adanya evaluasi dan monitoring juga untuk masukan kepada tempat kerja itu sendiri. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, ayo kita tepuk tangan. Alhamdulillah, jadi teman-teman sudah paham untuk materi hari ini. Maka kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa lagi ya. Membaca doa, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat pembelajaran mata kuliah Hygiene Industri 1 TM10 mengenai identifikasi bahaya dan kebisingan. Terima kasih. Saya Nafilatul Fitri, SSTM KKK, pamit undur diri. Salam sehat, salam profesional.